Malam itu, udara terasa hangat dan penuh dengan aroma bunga sedap malam yang sengaja Arina letakkan di setiap sudut ruangan. Rumah besar mereka berdengung dengan alunan musik jazz yang lembut dan tawa renyah para tamu. Ini adalah malam ulang tahunnya yang ke-35. Sebuah perayaan yang ia rancang sendiri hingga ke detail terkecil. Gaun sutra berwarna marun yang ia kenakan terasa memeluk tubuhnya dengan pas. Hadiah dari Baskara bulan lalu saat mereka berlibur di Paris. Semuanya terasa sempurna, seperti sebuah lukisan yang hidup. Arina berkeliling, menyapa teman-temannya, menerima ucapan selamat, dan memastikan gelas semua orang terisi. Matanya selalu mencari satu sosok, suaminya, Baskara. Dan setiap kali pandangan mereka bertemu, Baskara akan tersenyum. Senyum yang selama 15 tahun ini selalu berhasil membuat jantung Arina berdebar sedikit lebih cepat. Ia melihat Baskara sedang berbicara dengan beberapa rekan bisnisnya. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas mahal yang dijahit khusus untuknya. Arina merasa bangga. Ia bangga pada pria yang ia temani dari nol. Dari seorang pemuda dengan mimpi besar hingga menjadi seorang direktur utama di perusahaannya sendiri, Baskara Corp. Ia ingat hari-hari saat mereka hanya makan mie instan di kontrakan kecil, menyusun rencana bisnis di atas kertas bekas. Ia ingat saat ia menjual perhiasan warisan ibunya untuk menjadi modal awal mereka. Semua pengorbanan itu terasa terbayar lunas saat ia melihat Baskara berdiri di sana, di puncak kesuksesannya, di rumah yang mereka bangun bersama. "Selamat ulang tahun, sayang," bisik sahabatnya, Rina, sambil memeluknya. "Pestanya luar biasa. Kamu selalu punya sentuhan magis." Arina tersenyum. "Terima kasih, Rin. Aku hanya ingin semuanya sempurna." "Dan semuanya memang sempurna," balas Rina. Matanya melirik ke arah Baskara. "Lihat suamimu. Dia tidak bisa melepaskan pandangannya darimu." Arina mengikuti arah pandang Rina. Benar saja, Baskara sedang menatapnya dari seberang ruangan. Ia mengangkat gelasnya seolah bersulang untuk Arina. Sebuah isyarat intim di tengah keramaian. Hati Arina menghangat. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia memiliki suami yang tampan, sukses, dan mencintainya. Ia memiliki kehidupan yang menjadi impian banyak orang. Waktu berlalu. Dan tiba saatnya acara puncak. Baskara mengambil mikrofon, meminta perhatian semua orang. Musik berhenti, dan semua mata tertuju padanya. "Selamat malam semuanya." Suara Baskara yang dalam dan berwibawa memenuhi ruangan. "Terima kasih sudah datang untuk merayakan hari istimewa istriku tercinta, Arina." Baskara menatap Arina dengan tatapan yang terasa begitu dalam. 15 tahun yang lalu, aku bertemu dengan seorang wanita yang tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan memiliki hati yang luar biasa. Dia adalah pilar kekuatanku, inspirasiku, dan alasan di balik semua pencapaianku. Banyak yang melihat Baskara Corp sebagai hasil kerja kerasku, tapi malam ini aku ingin kalian semua tahu, tanpa Arina, tidak akan ada Baskara Corp. Dia adalah otak di balik semuanya. Pipi Arina merona mendengar pujian itu. Para tamu bertepuk tangan. Rasanya seperti mimpi. "Sayang," panggil Baskara, masih melalui mikrofon. "Aku punya sesuatu untukmu. Sebuah kado kecil, sebagai tanda cintaku yang tak terbatas." Seorang pelayan datang membawa sebuah kotak persegi panjang yang dibungkus dengan kertas berwarna emas dan pita satin biru tua. Kotak itu terlihat sangat mewah. Para tamu berbisik-bisik, menebak-nebak isinya. Mungkin kalung berlian, atau kunci mobil sport terbaru. Arina berjalan ke arah Baskara. Hatinya melambung tinggi. Baskara memberikan kotak itu ke tangan Arina. Terasa berat dan solid. "Bukanya jangan di sini," bisik Baskara lembut di telinganya. Napasnya terasa hangat. "Ini terlalu personal. Ayo kita ke kamar." Arina mengangguk. Jantungnya berdebar kencang karena antisipasi. Ia membayangkan sebuah kalung indah yang akan Baskara pakaikan di lehernya, diikuti dengan ciuman mesra. Ia mengucapkan permisi pada beberapa teman dekatnya dan berjalan menaiki tangga menuju kamar utama mereka, dengan Baskara yang mengikuti di belakangnya. Suara pesta perlahan meredup.
digantikan oleh keheningan koridor lantai 2. Di dalam kamar mereka yang luas dan mewah, Arina duduk di tepi tempat tidur, meletakkan kotak itu di pangkuannya. Ia menatap Baskara dengan mata berbinar. "Apa ini, Mas?" "Bukalah," kata Baskara. Nadanya terdengar sedikit berbeda sekarang, lebih datar. Tapi Arina terlalu bahagia untuk menyadarinya. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar karena gugup, Arina mulai membuka pita satinnya. Lalu ia merobek kertas pembungkusnya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah kotak beludru biru tua yang sangat elegan. "Ini pasti perhiasan," pikirnya. Ia membuka tutup kotak itu perlahan. Tapi di dalamnya, bukan kalung berlian atau anting-anting mutiara. Tidak ada bantal sutra yang empuk. Yang ada hanyalah sebuah map tebal berwarna coklat. Arina mengerutkan keningnya. Ia menatap Baskara, mencari penjelasan. Wajah suaminya tampak dingin, tanpa senyum yang tadi ia pamerkan di depan semua orang. Tatapannya kosong. "Apa ini, Mas?" tanya Arina lagi. Suaranya kini terdengar ragu. "Buka dan baca isinya," jawab Baskara singkat. Perasaan tidak enak mulai menjalari hati Arina. Ia membuka map itu. Di dalamnya ada setumpuk kertas. Di halaman paling atas, tercetak huruf tebal yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. "Gugatan cerai." Arina membaca judul itu berulang kali. Otaknya menolak untuk memproses informasi tersebut. Ini pasti lelucon. Sebuah lelucon yang sangat tidak lucu. Ia menatap Baskara, mencari secercah tawa di matanya. Sebuah tanda bahwa ini semua hanya pura-pura. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan dingin seperti es. Di bagian bawah surat itu, ia melihat tanda tangan suaminya. Tanda tangan yang sangat ia kenal. Ini apa?" Suara Arina bergetar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Baskara menatapnya tanpa emosi. Ia menarik napas panjang, seolah sedang mempersiapkan diri untuk sebuah presentasi bisnis. "Itu hadiah dariku," katanya dengan suara yang tenang dan menusuk. "Aku ingin kita berpisah. Aku sudah tidak mencintaimu. Selamat ulang tahun, Arina." Dunia Arina runtuh seketika. Suara tawa dan musik dari lantai bawah terdengar seperti gaung dari dunia lain yang sangat jauh. Kotak beludru itu jatuh dari pangkuannya. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan di atas karpet tebal. Ia menatap wajah pria yang telah berbagi hidup dengannya selama 15 tahun. Wajah yang ia cium setiap pagi, dan ia melihat seorang monster, seorang orang asing yang kejam. Matanya mulai terasa panas. Pandangannya mengabur. Di hari yang seharusnya menjadi hari terindahnya, suaminya baru saja merobek hatinya menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Keheningan di dalam kamar terasa memekakan. Kontras dengan dentuman musik jazz yang samar-samar masih terdengar dari lantai bawah. Arina masih terpaku di tepi tempat tidur. Matanya nanar menatap kertas-kertas yang berserakan di lantai. "Gugatan cerai." Kata-kata itu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Ia tidak bisa memahami bagaimana malam yang dimulai dengan begitu banyak cinta dan kebahagiaan bisa berakhir dengan pengkhianatan yang begitu brutal. Mengapa? Akhirnya sebuah kata berhasil keluar dari bibirnya yang kaku. Suaranya nyaris tak terdengar. Sebuah bisikan penuh kepedihan. Baskara mendengus pelan. Seolah pertanyaan itu adalah hal yang paling bodoh yang pernah ia dengar. Ia melonggarkan dasinya dan duduk di kursi yang menghadap Arina, menyilangkan kakinya dengan santai. Sikapnya yang tenang membuat Arina semakin terluka. Tidak ada tanda-tanda penyesalan atau kesedihan di wajahnya. Hanya ada kelegaan yang dingin. "Karena aku sudah muak, Arina," jawabnya. "Aku muak dengan pernikahan ini. Aku muak dengan kepura-puraan ini." "Kepura-puraan?" Arina menatapnya tak percaya. 15 tahun kau sebut kepura-puraan? Semua yang kita bangun, semua yang kita lalui, itu semua pura-pura bagimu. "Bagiku, itu adalah sebuah fase," kata Baskara. Nadanya merendahkan. "Sebuah fase yang perlu aku lalui untuk sampai ke titik ini. Dan kamu, Arina, kamu adalah bagian dari fase itu. Tapi fase itu sudah berakhir sekarang. Aku sudah berevolusi, sementara kamu tetap sama."
Setiap kata yang keluar dari mulut Baskara terasa seperti tamparan. Apa maksudmu aku tetap sama? Lihat dirimu. Baskara menunjuk Arina dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kamu masih wanita yang sama seperti 15 tahun yang lalu. Duniamu hanya sebatas rumah ini, pesta-pesta ini, dan teman-teman sosialitamu. Sementara aku terus bergerak maju. Duniaku adalah tentang kesepakatan miliaran dolar, tentang inovasi, tentang masa depan. Kita sudah tidak sejalan lagi. Arina, kamu menjadi beban bagiku. Arina merasa seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya. Beban. Jadi selama ini, ia dianggap sebagai beban. Semua pengorbanannya, semua dukungannya, semua malam-malam saat ia terjaga menemaninya bekerja, semua ide-ide cemerlang yang ia sumbangkan untuk perusahaannya, semua itu tidak ada artinya. Ada orang lain, kan? Tanya Arina lirih. Ketakutan terbesarnya kini terbentuk menjadi sebuah pertanyaan. Baskara tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum congkak yang belum pernah Arina lihat sebelumnya. Aku sudah menemukan seseorang yang lebih sepadan. Namanya Fiona. Dia muda, ambisius, cerdas. Dia mengerti duniaku. Dia tidak hanya menjadi penonton, dia pemain di dalamnya. Fiona, sekretarisnya. Gadis muda yang baru bekerja setahun di perusahaan. Arina ingat gadis itu. Gadis yang selalu menatap Baskara dengan tatapan memuja. Arina pernah merasa cemburu, tapi ia menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa Baskara tidak akan pernah mengkhianatinya. Betapa bodohnya dia. Jadi semua pujianmu di depan semua orang tadi. Arina tertawa getir. Tawa yang terdengar seperti isak tangis. Semua kata-kata manismu tentang aku sebagai pilar kekuatanmu. Itu semua hanya sandiwara. Tentu saja. Jawab Baskara tanpa ragu. Aku harus menjaga citraku. Arina, perceraian ini harus terlihat baik-baik saja di mata publik. Aku ingin perpisahan yang elegan. Aku tidak mau ada drama. Drama. Ia menyebut kehancuran hidup istrinya sebagai sebuah drama. Aku sudah menyiapkan segalanya, lanjut Baskara, kembali ke mode bisnisnya yang dingin. Aku sudah menyewa pengacara terbaik. Semua aset perusahaan, rumah ini, mobil-mobil, semuanya atas namaku. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari perusahaan. Tapi modal awal perusahaan itu dari uang warisanku. Sergah Arina. Suaranya mulai meninggi. Baskara tertawa. Uang warisanmu yang sedikit itu? Anggap saja itu investasi yang gagal. Arina, tidak ada bukti tertulisnya. Secara hukum, kamu tidak punya hak apa-apa. Ia kemudian berdiri dan berjalan ke arah meja, mengambil sebuah amplop lain. Ia melemparkannya ke pangkuan Arina. Tapi aku tidak sekejam itu. Di dalam situ ada cek. Anggap saja itu pesangon. Upahmu sebagai ibu rumah tangga selama ini. Jumlahnya cukup untukmu memulai hidup baru, mungkin menyewa apartemen kecil di pinggir kota. Penghinaan itu terasa begitu menyakitkan. Lebih sakit dari perselingkuhannya. Baskara tidak hanya mencampakkannya, ia juga menginjak-injak harga dirinya. Mereduksi 15 tahun hidupnya menjadi sekadar pekerjaan ibu rumah tangga yang bisa dibayar dengan pesangon. Arina membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Ia melihat jumlah yang tertera di cek. Jumlah yang sangat besar bagi orang biasa. Tapi jumlah itu adalah sebuah penghinaan jika dibandingkan dengan kekayaan yang telah mereka kumpulkan bersama. Kekayaan yang dibangun di atas fondasi pengorbanan Arina. Api kemarahan yang dingin mulai membakar habis kesedihannya. Ia menatap Baskara, pria yang dulu ia cintai dengan segenap jiwa, dan yang ia lihat kini hanyalah kesombongan dan keegoisan. Pria ini telah meremehkannya. Pria ini berpikir ia bisa membuangnya begitu saja setelah tidak lagi berguna. Pria ini berpikir ia hanyalah seorang wanita lemah yang akan menangis dan menerima nasibnya. Aku mau kamu pergi dari rumah ini besok pagi, kata Baskara, memecah keheningan. Aku akan menyuruh Fiona untuk mulai pindah kemari lusa. Jadi, berkemaslah. Baskara berbalik, hendak meninggalkan kamar. Meninggalkan Arina sendirian dengan puing-puing kehidupan mereka.
Tunggu, kata Arina. Suaranya terdengar berbeda sekarang. Lebih kuat, lebih dingin, tanpa getar sedikit pun. Baskara berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit. Apa lagi? Arina berdiri. Ia berjalan mendekati Baskara. Tatapannya tajam dan menusuk. Kau melakukan satu kesalahan besar, Baskara. Baskara mengangkat alisnya. Tampak geli. Oh ya? Apa itu? Kau lupa siapa aku, bisik Arina. Kau lupa bahwa otak di balik strategis bisnis Baskara Corp yang brilian itu bukan otakmu. Itu otakku. Kau lupa bahwa setiap koneksi penting yang kau miliki di awal karirmu adalah koneksi dari keluargaku. Kau lupa bahwa aku tidak hanya duduk diam selama 15 tahun ini. Aku melihat, aku mendengar, dan aku mengingat semuanya. Untuk pertama kalinya malam itu, Arina melihat secercah keraguan di mata Baskara. Senyumnya sedikit memudar. Nikmati malammu, Baskara, lanjut Arina. Suaranya penuh dengan janji yang kelam. Nikmati kekayaanmu selagi kau masih memilikinya. Karena aku bersumpah, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya, hingga kau tidak punya apa-apa lagi selain penyesalanmu. Baskara menatapnya sejenak, lalu tertawa, mencoba menutupi kegugupannya. Ancaman kosong dari seorang wanita yang putus asa. Menyedihkan. Ia pun keluar dari kamar, menutup pintu di belakangnya. Suara musik dan tawa dari lantai bawah kembali terdengar, terasa seperti ejekan yang kejam. Arina sendirian. Tapi ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kobaran api di dalam dadanya. Baskara telah menyalakan perang, dan Arina akan memastikan, dialah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Ia menatap bayangannya di cermin besar. Gaun marun yang indah, riasan yang sempurna. Topeng wanita bahagia itu kini pecah, dan di baliknya, muncul seorang pejuang yang telah lama tertidur. Pagi datang tanpa permisi. Sinar matahari menembus celah gorden tebal di kamar mereka. Atau lebih tepatnya, kamar Baskara sekarang. Arina tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk di sofa beludru di sudut kamar, memeluk lututnya, menatap kosong ke sekeliling ruangan yang tiba-tiba terasa asing dan dingin. Setiap benda di dalamnya seolah mengejeknya. Foto pernikahan mereka di atas nakas, di mana mereka berdua tersenyum begitu bahagia, kini terlihat seperti sebuah kebohongan yang menyakitkan. Lemari pakaian yang penuh dengan baju-baju mahal pemberian Baskara terasa seperti sangkar emas yang selama ini mengurungnya. Semalam, setelah Baskara pergi, ia tidak menangis. Amarah memberinya kekuatan semu, sebuah benteng yang melindunginya dari rasa sakit yang sebenarnya. Tapi di keheningan pagi, saat adrenalinnya surut, benteng itu mulai retak. Rasa sakit itu merembes masuk, dingin dan tajam, menggerogoti setiap bagian dirinya. Ia merasa hancur. Ia merasa kosong. 15 tahun hidupnya, dedikasinya, cintanya, semuanya direduksi menjadi sebuah fase yang telah berakhir. Ia harus pergi. Kata-kata Baskara terngiang di telinganya. Aku mau kamu pergi dari rumah ini besok pagi. Sebuah pengusiran yang kejam dari surga yang ia bantu ciptakan. Dengan langkah gontai, ia mengambil sebuah koper besar dari ruang ganti. Ia mulai memasukkan pakaiannya. Tangannya bergerak mekanis. Ia tidak memilih. Ia hanya mengambil apa saja yang bisa diraihnya. Gaun-gaun pesta, tas-tas bermerek, sepatu-sepatu mahal. Semua benda yang dulu memberinya sedikit kebahagiaan kini terasa seperti sampah. Ia berhenti saat tangannya menyentuh sebuah sweter kasmir sederhana. Sweter pertama yang ia beli dengan sisa gajinya sebelum ia berhenti bekerja untuk fokus membantu Baskara. Ia memakainya saat mereka merintis usaha dari garasi kontrakan. Aroma sweter itu masih sama, membawa kenangan akan masa-masa sulit namun penuh harapan. Saat itulah air matanya akhirnya jatuh. Bukan isakan keras, melainkan aliran air mata sunyi yang membasahi pipinya. Ia menangisi bukan hanya pengkhianatan Baskara, tapi juga hilangnya Arina yang dulu, gadis penuh mimpi yang percaya pada cinta abadi. Ia menyeret kopernya menuruni tangga.
Para pelayan menatapnya dengan pandangan iba, berbisik-bisik di antara mereka. Arina mengabaikan mereka. Ia tidak punya kekuatan untuk merasa malu. Di ruang tamu, sisa-sisa kemewahan pesta semalam masih terlihat. Beberapa gelas kosong, beberapa balon yang sudah layu. Sebuah pemandangan tragis dari kebahagiaan yang telah mati. Saat ia hendak membuka pintu, ia melihat Baskara turun dari tangga, sudah rapi dengan setelan kerjanya, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Mereka berpapasan di dekat pintu. Baskara menatap koper di tangan Arina, lalu menatap Arina dengan tatapan dingin. Sudah mau pergi? Bagus. Jangan lupa tinggalkan kunci mobil dan kartu kredit perusahaan di meja. Arina menatapnya, tidak mengatakan apa-apa. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan dompet, dan meletakkan kartu kredit platinum dengan nama perusahaan di atas meja konsol. Lalu ia melepaskan kunci mobil dari gantungan kuncinya dan meletakkannya di samping kartu itu. Ada lagi, Yang Mulia? Sindir Arina. Suaranya serak. Baskara hanya mendengus. Jangan bersikap dramatis. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Lalu ia berjalan melewatinya, menuju ruang makan untuk sarapan, seolah Arina hanyalah udara. Arina menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk berteriak dan melempar sesuatu ke kepala pria itu. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, ke dunia yang terasa berbeda dari 24 jam yang lalu. Ia memesan taksi online, dan saat mobil itu datang, ia masuk tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak mau melihat rumah itu lagi. Tujuannya hanya satu, rumah sahabatnya, Rina. Saat Rina membuka pintu dan melihat Arina berdiri di sana dengan mata bengkak dan koper besar, ia tidak perlu bertanya. Ia langsung menarik Arina ke dalam pelukannya. Di dalam pelukan hangat sahabatnya, pertahanan Arina akhirnya runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan semua rasa sakit, penghinaan, dan kekecewaan yang ia pendam semalaman. Rina membiarkannya menangis. Ia membawakan teh hangat, menyelimutinya, dan hanya duduk di sampingnya, menjadi sandaran yang ia butuhkan. Setelah tangisnya mereda, Arina menceritakan semuanya, setiap detail yang menyakitkan, setiap kata yang menghina. Brengsek, laki-laki tidak tahu diuntung. Maki Rina, wajahnya memerah karena marah. Setelah semua yang kamu lakukan untuknya, dia pikir dia bisa jadi seperti sekarang tanpa kamu? Akan aku datangi dia dan... Jangan, Rin. Potong Arina lemah. Tidak ada gunanya. Semuanya sudah berakhir. Berakhir? Tidak. Arin. Ini belum berakhir, kata Rina tegas. Kamu tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Kamu harus melawan. Ambil kembali hakmu. Hak apa? Arina tertawa getir. Dia benar, Rin. Semua aset atas namanya. Aku tidak punya bukti apa-apa. Aku bodoh karena terlalu percaya padanya. Hari-hari berikutnya terasa kabur. Arina mengurung diri di kamar tamu Rina. Ia menolak makan, menolak bicara. Ia hanya tidur, berharap saat bangun nanti semua ini hanyalah mimpi buruk. Rina dengan sabar merawatnya, tidak pernah memaksanya, hanya selalu ada di sisinya. Rina juga yang menyuruh asisten rumah tangganya untuk mengambil sisa barang-barang Arina dari rumah Baskara. Beberapa kotak kardus berisi barang-barang pribadi Arina kini menumpuk di sudut kamar. Arina bahkan tidak sanggup melihatnya. Kotak-kotak itu adalah representasi fisik dari hidupnya yang kini telah hancur. Suatu sore, seminggu setelah hari itu, Arina terbangun dengan perasaan hampa seperti biasanya. Rina sedang bekerja. Ia sendirian di rumah yang sunyi. Matanya tertumbuk pada tumpukan kotak di sudut ruangan. Ia merasa sudah saatnya ia menghadapi masa lalunya. Dengan enggan, ia bangkit dan membuka salah satu kotak. Isinya adalah buku-buku lamanya, album foto, dan beberapa barang kenangan. Ia membuka album foto. Di sana ada foto-foto mereka saat masih pacaran, saat baru menikah. Mereka terlihat begitu muda, begitu polos, begitu penuh cinta. Rasa sakit kembali menusuknya. Ia hendak menutup kotak itu, saat matanya menangkap sebuah benda di bagian paling bawah.
Sebuah hard disk eksternal tua, terbungkus plastik. Ia ingat benda ini. Ia membelinya belasan tahun lalu untuk menyimpan data-data dari laptop lamanya yang sudah rusak. Ia mengira isinya hanyalah foto-foto lama dan tugas-tugas kuliah yang sudah tidak relevan. Didorong oleh rasa penasaran, ia mengambil laptop Rina dan menyambungkan hard disk itu. Ia membuka folder demi folder. Sebagian besar memang foto-foto lama. Tapi kemudian, ia menemukan sebuah folder dengan nama Proyek Impian. Jantungnya berdebar. Ia membuka folder itu. Di dalamnya, puluhan file dokumen dan spreadsheet. Matanya terpaku pada nama-nama file itu. Proposal bisnis awal, Baskara Corp Doc, analisis SWOT dan strategi pasar Doc, proyeksi keuangan 5 tahun pertama XLSX, presentasi untuk investor V1 PPTX, scan bukti transfer dana warisan PDF. Tangannya gemetar saat membuka satu persatu file itu. Semua ada di sana. Proposal bisnis setebal 50 halaman yang ia tulis sendiri, malam demi malam, saat Baskara sibuk mencari koneksi. Analisis pasar yang mendalam, hasil risetnya selama berbulan-bulan. Proyeksi keuangan yang ia buat dengan sangat teliti. Bahkan, di sana ada scan bukti transfer dari rekeningnya ke rekening Baskara, dengan catatan, modal awal usaha bersama. Ia juga menemukan draft-draft email yang ia tulis untuk Baskara, berisi saran-saran strategis, ide-ide produk baru, bahkan konsep logo perusahaan yang pertama. Ia telah melupakan semua ini. Ia terlalu sibuk menjadi istri pendukung, hingga ia lupa bahwa ia adalah arsiteknya. Baskara tidak hanya mencuri hatinya, ia juga mencuri hasil kerja keras dan kecerdasan otaknya, mengklaimnya sebagai miliknya sendiri. Baskara benar. Arina yang dulu tidak ada lagi. Tapi ia salah besar jika berpikir Arina yang cerdas itu telah mati. Ia hanya tertidur. Dan malam ini, ia telah bangun. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tajam, lebih fokus. Sebuah amarah yang dingin dan penuh perhitungan. Baskara menyebut uang warisannya sebagai investasi yang gagal. Arina akan menunjukkan padanya, investasi itu akan segera membuahkan hasil, tapi bukan untuknya. Baskara bilang ia tidak punya bukti. Ia baru saja menemukan sebuah gudang amunisi. Arina menatap layar laptop. Matanya menyala dengan cahaya yang baru. Api di dalam dirinya yang sempat padam karena air mata pengkhianatan, kini kembali menyala. Lebih besar, lebih panas, dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang mengambil kembali identitasnya yang telah dirampas. Ia menutup laptopnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan menangis lagi. Ia akan berjuang. Pagi berikutnya, Arina bangun dengan tujuan. Kabut kesedihan yang menyelimutinya selama seminggu terakhir telah sirna, digantikan oleh kejernihan yang tajam. Ia mandi, mengenakan salah satu setelan kerja lamanya yang masih tersimpan di dalam koper, dan merias wajahnya dengan teliti. Saat ia keluar dari kamar, Rina yang sedang membuat sarapan sampai terkejut melihat perubahannya. "Arin, kamu?" Rina tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia melihat Arina yang berbeda. Bukan Arina yang rapuh dan hancur, tapi Arina yang ia kenal di masa kuliah dulu. Seorang wanita yang cerdas, fokus, dan penuh percaya diri. "Aku butuh bantuanmu, Rin," kata Arina. Suaranya tenang dan mantap. "Aku mau nomor telepon Dian, pengacara itu. Teman kita waktu kuliah." Rina tersenyum lebar. "Akhirnya. Tentu saja. Ini baru Arina yang aku kenal." Dian Pratiwi adalah salah satu pengacara perceraian dan sengketa bisnis terbaik di kota itu. Ia terkenal garang di ruang sidang dan sangat teliti dalam menyusun strategi. Arina menghubunginya dan mereka sepakat untuk bertemu siang itu juga di kantor Dian. Kantor hukum Dian terletak di sebuah gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis. Arina melangkah masuk dengan kepala tegak. Ia membawa laptop Rina dan sebuah tas berisi hard disk eksternal tuanya. Itu adalah senjatanya. Dian menyambutnya dengan pelukan hangat. "Arina, aku turut prihatin mendengar beritamu.
Si brengsek Baskara itu. Aku kesini bukan untuk dikasihani, potong Arina. Aku kesini untuk berperang. Dan aku ingin kau menjadi jenderalku. Mereka duduk di ruang rapat yang menghadap ke pemandangan kota. Arina tidak membuang waktu. Ia menceritakan semuanya. Dari malam ulang tahunnya yang tragis hingga penemuan hard disk itu. Kemudian, ia menyalakan laptop dan menunjukkan semua file yang ia temukan kepada Dian. Dian mempelajari setiap dokumen dengan saksama. Alisnya terangkat. Matanya menyipit penuh konsentrasi. Ia membaca proposal bisnis, memeriksa tanggal file, dan meneliti scan bukti transfer. Keheningan menyelimuti ruangan selama hampir 1 jam. Akhirnya, Dian bersandar di kursinya dan menatap Arina. Ada kilatan semangat di matanya. Arina, katanya, ini bukan sekadar kasus perceraian biasa. Ini adalah tambang emas. Baskara melakukan kesalahan fatal dengan meremehkanmu. Dia meninggalkan jejak digital yang sangat jelas. Jadi, aku punya peluang. Tanya Arina. Hatinya berdebar. Peluang? Dian tertawa. Sayang, kita tidak hanya punya peluang. Kita punya potensi untuk melucutinya sampai ke celana dalamnya. Secara hukum, tentu saja. Dian mulai menjelaskan strateginya. Pertama, kita akan menuntut pembagian harta Gonogini secara adil. Dengan bukti transfer ini, kita bisa berargumen bahwa modal awal perusahaan adalah milik bersama, yang berarti kau berhak atas sebagian besar sahamnya. Kedua, kita bisa menuntut hak kekayaan intelektual, proposal bisnis, strategi pasar. Semua ide yang ada di sini adalah milikmu. Kita bisa buktikan bahwa kesuksesan Baskara Corp dibangun di atas karyamu. Ini akan memberinya pukulan telak pada reputasinya. Arina mendengarkan dengan saksama, menyerap setiap kata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya harapan. Ia punya kekuatan. Tapi bukti digital saja tidak cukup, lanjut Dian. Kita butuh kesaksian dan data internal dari perusahaan saat ini. Kita harus tahu kondisi keuangan mereka yang sebenarnya, proyek apa yang sedang berjalan, dan di mana titik lemah mereka. Kau punya orang di dalam. Arina berpikir sejenak. Sebagian besar karyawan lama yang loyal padanya mungkin sudah pensiun atau pindah. Tapi ada satu nama yang muncul di benaknya. Pak Hendra adalah kepala Departemen Keuangan. Arina yang merekomendasikannya untuk posisi itu belasan tahun lalu. Pak Hendra adalah seorang pria jujur dan berintegritas. Arina tahu, Pak Hendra tidak pernah menyukai cara bisnis Baskara yang kadang terlalu agresif dan Fiona yang menurutnya membawa pengaruh buruk. Ada satu orang, kata Arina. Tapi aku tidak tahu apakah dia mau membantu. Ini terlalu berisiko untuknya. Kau harus mencobanya, desak Dian. Dalam perang, kita butuh mata-mata. Sore itu, Arina memberanikan diri menelepon Pak Hendra. Ia menggunakan nomor baru, dan hanya mengucapkan salam singkat, meminta untuk bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang jauh dari pusat kota. Ia bisa merasakan keraguan dalam suara Pak Hendra. Tapi pria itu akhirnya setuju. Pertemuan itu terasa menegangkan. Pak Hendra tampak gugup. Matanya terus mengawasi sekeliling. Ibu Arina, saya turut prihatin, katanya pelan. Semua orang di kantor membicarakannya. Kami semua kaget. Terima kasih, Pak Hendra, balas Arina. Saya menghubungi Bapak bukan tanpa alasan. Saya butuh bantuan. Arina kemudian menjelaskan situasinya secara singkat dan jujur. Ia tidak menutupi niatnya untuk melawan Baskara. Ia bisa melihat ketakutan di mata Pak Hendra. Pria itu memiliki keluarga, memiliki cicilan rumah. Kehilangan pekerjaan adalah hal terakhir yang ia inginkan. Bu, ini sangat berbahaya, kata Pak Hendra ragu. Pak Baskara sekarang berbeda. Sejak Nona Fiona datang, dia menjadi lebih kejam. Dia tidak akan segan-segan memecat siapapun. Saya tahu risikonya, Pak, kata Arina lembut. Dan saya tidak akan pernah memaksa Bapak. Tapi saya juga tahu Bapak adalah orang yang jujur. Bapak tahu bahwa perusahaan itu tidak akan berdiri tanpa ide dan modal awal dari saya.
Bapak tahu bahwa apa yang dilakukan Baskara pada saya itu salah. Arina berhenti sejenak, menatap mata Pak Hendra dalam-dalam. Saya tidak meminta Bapak untuk mencuri. Saya hanya meminta data-data yang seharusnya juga menjadi hak saya. Laporan keuangan, proposal proyek yang sedang berjalan. Saya ingin tahu seberapa besar kerajaan yang telah ia curi dari saya. Pak Hendra terdiam lama. Ia menimbang-nimbang. Ia teringat bagaimana Arina dulu membantunya saat istrinya sakit. Ia teringat bagaimana Arina selalu memperlakukan karyawan dengan manusiawi, berbanding terbalik dengan Baskara yang hanya melihat mereka sebagai angka. Akhirnya, ia menghela napas. Baik, Bu. Saya akan bantu. Putusnya. Tapi kita harus sangat berhati-hati. Saya akan mengirimkan datanya melalui email anonim ke alamat yang nanti Ibu berikan. Jangan pernah hubungi saya lagi di nomor kantor. Sebuah beban berat terangkat dari pundak Arina. Ia telah mendapatkan sekutu pertamanya dari dalam benteng musuh. Setelah bertemu Pak Hendra, Arina tidak langsung pulang. Ia melakukan satu hal lagi. Ia menelepon Om Surya, seorang pengusaha senior yang sangat dihormati dan merupakan sahabat almarhum ayahnya. Baskara pernah mencoba mendekatinya untuk kerjasama, tapi selalu gagal. Om Surya, ini Arina, putri almarhum Pak Haryo, sapanya di telepon. Arina, ya ampun, nak, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Suara berat dan hangat itu menyapanya. Kabar saya kurang baik, Om, tapi akan segera membaik. Jawab Arina. Om, saya hanya ingin menyapa. Mungkin dalam waktu dekat, saya akan memulai bisnis konsultan saya sendiri. Saya hanya ingin Om tahu. Itu saja. Ia tidak meminta bantuan. Ia hanya menanam benih. Ia tahu Om Surya adalah orang yang cerdas. Ia pasti akan mencari tahu apa yang terjadi. Malam itu, di kamar tamu Rina, Arina berdiri di depan sebuah papan tulis putih kecil yang ia beli sore tadi. Di papan itu, ia mulai menuliskan rencananya. Bidak-bidak caturnya kini sudah tersusun. Dian sebagai ratunya, sang penyerang utama. Pak Hendra sebagai kudanya, yang bisa bergerak secara tak terduga dari dalam. Om Surya sebagai bentengnya, pelindung potensial di masa depan. Dan ia sendiri adalah sang raja, atau lebih tepatnya, sang ratu yang memimpin pertempuran. Di bawah bagan itu, ia menuliskan target pertamanya, berdasarkan informasi awal yang diberikan Pak Hendra. Proyek properti Nusa Sentosa. Proyek terbesar Baskara Corp saat ini. Titik terkuatnya, yang akan segera Arina ubah menjadi titik terlemahnya. Ia menatap papan tulis itu, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Permainan telah dimulai. Ruang mediasi di pengadilan agama terasa dingin dan steril. Udaranya penuh dengan ketegangan yang tak terucap. Arina duduk tegak di satu sisi meja panjang. Di sampingnya ada Dian Pratiwi yang tampak tenang dan profesional. Arina mengenakan blus sederhana berwarna krem dan celana bahan hitam. Penampilannya sengaja ia buat bersahaja namun rapi, kontras dengan citra istri sosialita yang selama ini melekat padanya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia datang bukan sebagai korban yang meratap, melainkan sebagai seorang pebisnis yang serius. Di seberang meja, Baskara duduk dengan angkuh. Ia didampingi oleh dua orang pengacara dari sebuah firma hukum ternama. Mereka semua mengenakan setelan jas termahal, memancarkan aura arogansi dan kekuasaan. Baskara melirik Arina sekilas. Sebuah senyum tipis yang meremehkan tersungging di bibirnya. Ia seolah ingin berkata, "Lihat, aku membawa pasukan, sementara kau hanya datang dengan teman kuliahmu." Ia tidak tahu bahwa satu singa betina jauh lebih berbahaya daripada dua serigala sombong. Mediator memulai sesi dengan membacakan prosedur. Suasananya formal dan kaku. Pengacara Baskara, seorang pria parubaya berperut buncit bernama Pak Firman, memulai pembicaraan. Ia menyajikan proposal penyelesaian damai dari pihak Baskara. Klien kami, Bapak Baskara, dengan kebesaran hatinya ingin menyelesaikan perceraian ini secara kekeluargaan dan tanpa konflik. Katanya dengan suara yang dibuat-buat terdengar bijaksana.
Sebagai bentuk itikat baik dan penghargaan atas tahun-tahun pernikahan yang telah dijalani, Bapak Baskara menawarkan sebuah dana penyelesaian kepada Ibu Arina. Ia mendorong selembar kertas ke tengah meja. Jumlah yang tertera di sana sama persis dengan jumlah di cek yang Baskara lemparkan padanya malam itu. Penghinaan yang sama, kini dibungkus dengan bahasa hukum yang berbunga-bunga. Klien kami merasa jumlah ini lebih dari cukup bagi Ibu Arina untuk memulai lembaran hidup yang baru, lanjut Pak Firman. Perlu dicatat bahwa penawaran ini murni atas dasar kemanusiaan, mengingat seluruh aset yang ada, termasuk perusahaan Baskara Corp, adalah properti tunggal milik Bapak Baskara yang didirikan jauh setelah pernikahan. Dusta. Sebuah dusta yang diucapkan dengan begitu lancar dan percaya diri. Arina merasakan amarahnya naik. Tapi ia menahannya. Ia melirik Dian, yang memberinya anggukan kecil. Ini saatnya. Dian berdeham pelan. Terima kasih atas penawaran yang murah hati dari pihak Bapak Baskara. Katanya, penekanan sinis pada kata murah hati begitu tipis hingga nyaris tak terasa. Namun, pihak kami menolak proposal tersebut secara keseluruhan. Pak Firman tampak terkejut. Ia jelas tidak menduga akan ada penolakan. Ia mengira Arina akan langsung menerima uang itu. Menolak? Atas dasar apa? Klien saya sudah sangat baik. Atas dasar kebenaran. Potong Dian dengan tegas. Suaranya yang tajam membelah udara. Kami menolak karena proposal tersebut didasarkan pada asumsi yang keliru. Yaitu, asumsi bahwa klien saya, Ibu Arina, tidak memiliki kontribusi finansial maupun intelektual terhadap pendirian dan kesuksesan Baskara Corp. Baskara mendengus. Itu bukan asumsi, itu fakta. Dian mengabaikan Baskara dan menatap lurus ke arah mediator. Yang terhormat Bapak Mediator, kami memiliki bukti yang menunjukkan sebaliknya. Kami ingin mengajukan ini sebagai pertimbangan awal. Dian mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Bukan map coklat berisi surat cerai yang menyakitkan, tapi map biru cerah yang terasa penuh harapan. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dan menyajikannya di atas meja. Ini, kata Dian, suaranya mantap, adalah salinan bukti transfer bank tertanggal 15 tahun yang lalu. Sejumlah dana yang cukup signifikan ditransfer dari rekening pribadi atas nama Arina Hario, yang merupakan dana warisan dari almarhum ayahnya, ke rekening pribadi atas nama Baskara. Di catatan transfer, tertulis dengan jelas, modal awal usaha bersama. Wajah Baskara langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget yang tak bisa ia sembunyikan. Matanya membelalak menatap kertas di atas meja. Ia ingat uang itu, tapi ia yakin tidak ada lagi jejaknya. Ia salah. Pak Firman tergagap. Ini bisa saja merupakan pinjaman pribadi. Atau sebuah hadiah. Jika ini pinjaman, maka belum pernah ada pengembalian. Balas Dian cepat. Jika ini hadiah, maka aneh sekali. Hadiah tersebut diberikan tepat seminggu sebelum akta pendirian perusahaan dibuat. Kami juga memiliki saksi yang bisa menguatkan bahwa pendirian perusahaan ini adalah impian bersama kedua belah pihak sejak awal. Dian kemudian meletakkan selembar kertas lagi di atas tumpukan itu. Dan ini, halaman pertama dari proposal bisnis asli Baskara Corp. Proposal yang berhasil mendapatkan pendanaan dari investor pertama mereka. Kami punya alasan kuat untuk percaya bahwa proposal ini ditulis oleh klien saya. Kami akan membuktikannya nanti di persidangan melalui analisis forensik digital dan metadata file. Sekarang bukan hanya Baskara yang panik. Kedua pengacaranya saling pandang dengan cemas. Mereka benar-benar tidak siap menghadapi serangan ini. Mereka datang untuk pembagian harta gonogini standar, bukan sengketa pendirian perusahaan. Berdasarkan bukti-bukti awal ini, tutup Dian dengan pukulan pamungkas. Kami menuntut hak klien kami atas 50% saham di Baskara Corp. Dan untuk memastikan tidak ada aset yang disembunyikan atau dialihkan selama proses ini, kami secara resmi meminta perintah pengadilan untuk dilakukannya audit forensik menyeluruh terhadap seluruh aset pribadi Bapak Baskara dan aset perusahaan Baskara Corp. Kata, audit forensik, terdengar seperti ledakan bom di ruangan yang sunyi itu.
Baskara mengepalkan tangannya di bawah meja hingga buku-buku jarinya memutih. Ia ingin berteriak, tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk posisinya. Ia telah jatuh ke dalam perangkap. Ia meremehkan Arina, dan kini ia membayar harganya. Mediator menatap berkas-berkas itu, lalu menatap Baskara. Pertarungan ini jelas tidak akan mudah. Langkah pertama Arina telah berhasil mengguncang fondasi kepercayaan diri Baskara. Namun, serangan Arina tidak berhenti di ruang mediasi. Pertempuran sesungguhnya terjadi di medan yang lain. Selama seminggu terakhir, Arina dan Pak Hendra telah berkomunikasi secara rahasia. Pak Hendra berhasil mengirimkan semua data yang Arina butuhkan terkait proyek properti Nusa Sentosa. Itu adalah proyek prestisius pembangunan sebuah resor mewah dan kompleks villa. Baskara mempertaruhkan banyak modal dan reputasi pada proyek ini. Arina mempelajari setiap detail proposal yang Baskara ajukan kepada pemerintah daerah dan para investor. Dengan latar belakang pendidikannya di bidang manajemen bisnis dan pengalamannya menyusun rencana awal Baskara Corp, ia dengan cepat menemukan beberapa kelemahan fatal. Baskara, dalam kesombongannya, telah mengambil jalan pintas. Analisis dampak lingkungannya terlalu dangkal dan optimis, mengabaikan potensi kerusakan ekosistem mangrove di sekitar lokasi. Struktur pembiayaannya juga sangat rapuh, terlalu bergantung pada satu investor utama dari luar negeri yang rekam jejaknya meragukan. Arina tidak membocorkan data mentah itu. Itu terlalu kasar dan bisa dilacak kembali ke Pak Hendra. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang lebih cerdas. Ia menghabiskan 2 hari penuh untuk menulis sebuah analisis mendalam setebal 10 halaman, membedah semua kelemahan proposal Baskara dari sudut pandang seorang analis risiko independen. Ia menggunakan data dari Pak Hendra sebagai dasar, namun menyajikannya dengan argumen dan data pembanding dari sumber-sumber publik, membuatnya terlihat seperti hasil risetnya sendiri. Ia tidak menyebut nama Baskara Corp sama sekali. Ia hanya mengulas sebuah proposal investasi properti skala besar di kawasan Nusa Sentosa. Setelah selesai, ia mengirimkan analisis tersebut dari sebuah warung internet menggunakan alamat email anonim. Targetnya ada 2. Pertama, sebuah media bisnis online yang terkenal kritis dan investigatif. Kedua, ia mengirimkannya ke Direktur Utama PT Anugrah Properti, kompetitor terberat Baskara Corp dalam tender proyek Nusa Sentosa. Efeknya lebih cepat dari yang ia duga. 2 hari kemudian, media bisnis itu menerbitkan sebuah artikel utama dengan judul, Proyek Ambisius Nusa Sentosa, Surga Investasi atau Bom Waktu Ekologis. Artikel itu mengutip analisis anonim yang mereka terima, menyoroti semua kelemahan yang Arina tulis. Berita itu langsung menyebar di kalangan pebisnis properti. Malam itu, Baskara sedang dalam perjalanan pulang. Ia baru saja keluar dari pertemuan yang menegangkan dengan tim pengacaranya yang memarahinya, karena tidak memberitahu mereka tentang uang warisan Arina. Suasana hatinya sudah sangat buruk. Kemudian ponselnya berdering. Dari Direktur PT Anugrah Properti. Baskara, sapa suara di seberang dengan nada penuh kemenangan. Aku hanya ingin berterima kasih. Berkat analisis brilian tentang kelemahan proposalmu yang beredar hari ini, kami baru saja mengajukan proposal revisi yang jauh lebih kuat kepada Pemda. Sepertinya, proyek Nusa Sentosa akan menjadi milik kami. Sambungan telepon terputus. Baskara terpaku di kursi belakang mobilnya. Ia membuka ponselnya dan melihat artikel berita itu. Setiap kata di dalamnya seperti menusuk jantungnya. Kelemahan-kelemahan itu. Tidak ada orang luar yang mungkin tahu sedetail itu. Ini bukan kebetulan. Kemarahan yang luar biasa menjalari dirinya. Pertama serangan di pengadilan, sekarang sabotase bisnis. Ini adalah sebuah serangan terkoordinasi. Ia membanting ponselnya ke lantai mobil hingga layarnya retak. Sopirnya terlonjak kaget. Baskara tidak peduli. Di benaknya hanya ada satu nama. Arina. Wanita yang ia kira sudah ia hancurkan, ternyata baru saja menembakkan meriam pertamanya. Dan tembakan itu tepat mengenai sasarannya. Guncangan pertama yang dilancarkan Arina menyebar dengan cepat, menciptakan retakan-retakan di seluruh bangunan megah bernama Baskara Corp. Perintah audit forensik dari pengadilan membuat Baskara dan timnya kalang kabut.
Mereka terpaksa membuka buku-buku perusahaan, sesuatu yang sangat ingin Baskara hindari. Ia telah melakukan banyak manuver keuangan yang kreatif selama bertahun-tahun, mengalihkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk membiayai gaya hidup mewah Fiona. Kini, semua itu terancam terbongkar di bawah mikroskop para akuntan forensik yang disewa oleh Dian. Di kantor, suasana menjadi suram. Baskara, yang biasanya tenang dan terkendali, kini menjadi paranoid dan mudah marah. Ia sering berteriak dalam rapat, menuduh karyawannya tidak kompeten. Ia tahu ada pengkhianat di dalam, tapi ia tidak tahu siapa. Kecurigaannya membuat lingkungan kerja menjadi tidak nyaman dan penuh ketakutan. Produktivitas menurun drastis. Pak Hendra, dalam laporannya kepada Arina, menggambarkan suasana kantor seperti berada di bawah rezim tiran yang sedang panik. Arina, di sisi lain, bergerak dengan presisi seorang ahli bedah. Ia tahu bahwa mengguncang fondasi saja tidak cukup. Ia harus mulai menarik pilar-pilar penyangganya satu persatu. Target berikutnya adalah klien. Ia mempelajari daftar klien utama Baskara Corp yang diberikan Pak Hendra. Matanya tertuju pada satu nama, PT Sentosa Pangan, sebuah perusahaan makanan olahan yang telah menjadi klien mereka selama hampir 10 tahun. Arina ingat betul, ia yang pertama kali menjalin hubungan dengan pemiliknya, Pak Budiman, melalui koneksi almarhum ayahnya. Arina tidak langsung menghubungi Pak Budiman. Ia membangun kembali citranya terlebih dahulu. Dengan bantuan Rina yang punya banyak koneksi di media, Arina berhasil menulis beberapa artikel opini tentang strategi bisnis dan manajemen risiko di beberapa portal berita bisnis. Ia juga menjadi pembicara di sebuah seminar kecil untuk para pengusaha muda. Ia tidak pernah menyebut namanya sebagai mantan istri Baskara. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Arina Haryo, praktisi bisnis dan konsultan strategi. Perlahan tapi pasti, ia membangun kembali identitas profesionalnya yang telah lama terkubur. Setelah merasa cukup percaya diri, ia meminta waktu untuk bertemu dengan Pak Budiman. Pertemuan itu diatur di sebuah restoran hotel yang tenang. Pak Budiman, seorang pria bijaksana berusia akhir 50-an, menyambutnya dengan hangat. "Arina, saya kaget sekaligus senang menerima teleponmu," kata Pak Budiman. "Saya turut prihatin dengan apa yang terjadi antara kamu dan Baskara. Jujur saja, saya selalu menganggapmu sebagai otak di balik kesuksesan perusahaan itu." Arina tersenyum. "Terima kasih, Pak. Tapi saya bertemu Bapak hari ini bukan untuk membahas masa lalu. Saya ingin membahas masa depan. Masa depan perusahaan Bapak." Selama 1 jam berikutnya, Arina mempresentasikan sebuah proposal yang brilian. Ia tidak menjelek-jelekan Baskara Corp. Ia hanya menunjukkan data. Ia menunjukkan bagaimana biaya layanan Baskara Corp terus meningkat setiap tahun tanpa diimbangi dengan inovasi yang signifikan. Kemudian, ia memaparkan visinya. Sebuah strategi pemasaran digital yang lebih efisien. Sebuah rencana restrukturisasi logistik yang bisa menghemat biaya hingga 15%. Ia menawarkan solusi, bukan sekadar layanan. Pak Budiman mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. "Ini sangat mengesankan, Arina. Jauh lebih komprehensif daripada apa yang disajikan oleh tim Baskara selama 2 tahun terakhir. Karena bagi mereka, perusahaan Bapak hanyalah salah satu klien," balas Arina. "Bagi saya, ini akan menjadi kemitraan. Saya akan memberikan seluruh fokus saya untuk kesuksesan PT Sentosa Pangan." 3 hari kemudian, Arina menerima telepon dari Pak Budiman. PT Sentosa Pangan secara resmi memutuskan kontrak dengan Baskara Corp dan beralih ke perusahaan konsultan baru yang didirikan oleh Arina, Arina Jaya Consulting. Berita itu menghantam Baskara seperti badai. Sentosa Pangan adalah salah satu dari 3 klien terbesar mereka. Kehilangan mereka bukan hanya berarti kehilangan pendapatan yang signifikan, tapi juga sebuah tamparan keras bagi reputasinya. Jika klien loyal selama 10 tahun bisa pindah, klien lain pasti akan mulai bertanya-tanya. Efek domino yang ditakutkan Baskara mulai terjadi. Kerajaan pasirnya mulai runtuh. Arus kas perusahaan menjadi seret.
Untuk menutupi biaya operasional yang membengkak dan gaya hidupnya yang mewah, Baskara terpaksa mulai menggunakan tabungan pribadinya. Bank yang mendengar kabar tentang audit forensik dan kehilangan klien besar, mulai meninjau kembali fasilitas kredit yang mereka berikan. Tiba-tiba, mendapatkan pinjaman baru menjadi sangat sulit. Tekanan finansial ini merembet ke kehidupan pribadinya, terutama hubungannya dengan Fiona. Gadis itu terbiasa hidup dalam kemewahan tanpa batas. Setiap minggu ada tas baru, sepatu baru, atau perhiasan baru. Tapi kini, Baskara mulai kesulitan memenuhinya. Suatu malam, mereka sedang makan malam di sebuah restoran mahal. Fiona menunjukkan foto kalung berlian di ponselnya. "Sayang, aku lihat ini kemarin. Cantik, kan? Cocok untuk acara penghargaan minggu depan." Rengeknya manja. Baskara menatap harga kalung itu dan perutnya terasa mulas. "Fiona, mungkin lain kali, ya. Kondisi perusahaan sedang sedikit ketat," katanya, mencoba terdengar sesantai mungkin. Raut wajah Fiona langsung berubah. Senyum manjanya hilang, digantikan oleh cemberut yang dingin. "Ketat? Apa maksudmu ketat? Bukannya kamu bilang perusahaanmu itu raksasa yang tak terkalahkan?" "Memang, hanya saja ada sedikit masalah arus kas. Ini hanya sementara," dalih Baskara. "Sementara?" Fiona tertawa sinis. "Sejak perceraianmu dengan si tua itu dimulai, semua jadi sementara. Aku lihat berita, Baskara. Kamu kehilangan proyek Nusa Sentosa. Kamu kehilangan Sentosa Pangan. Apa selanjutnya? Kamu akan menyuruhku menjual tasku untuk bayar tagihan." "Jaga bicaramu, Fiona," bentak Baskara. Emosinya yang tertahan akhirnya meledak. "Kamu pikir mudah mengurus semua ini?" "Aku tidak peduli mudah atau tidak," balas Fiona tak kalah keras, menarik perhatian beberapa pengunjung lain. "Aku bersamamu karena kamu adalah pemenang, Baskara. Seorang pria sukses yang bisa memberikan segalanya untukku. Kalau kamu tidak bisa melakukannya lagi, lalu apa gunanya aku di sini?" Kata-kata itu menusuk Baskara lebih dalam dari kehilangan klien manapun. Untuk pertama kalinya, ia melihat Fiona apa adanya. Bukan sebagai pasangan yang mendukung, tapi sebagai parasit yang hanya peduli pada kekayaan. Cinta yang ia kira tulus, ternyata hanya sebatas transaksi. Ia sadar, ia telah menukar emas, Arina, dengan kuningan, Fiona. Malam itu, Baskara pulang ke rumah megah yang kini terasa kosong dan dingin. Ia masuk ke ruang kerjanya dan menuang segelas whisky. Di atas mejanya, tergeletak tumpukan surat. Sebuah surat peringatan dari bank, draft laporan awal dari tim audit yang penuh dengan pertanyaan sulit, dan surat pengunduran diri dari 3 manajer kuncinya. Ia menenggak whisky-nya dalam sekali teguk. Rasa pahitnya menjalar di tenggorokan. Ia menatap keluar jendela, ke arah gemerlap lampu kota yang dulu terasa seperti miliknya. Kini, semua itu terasa begitu jauh. Kerajaannya yang ia bangun dengan penuh kesombongan, ternyata hanyalah sebuah istana pasir di tepi pantai. Dan kini, ombak pembalasan Arina datang, menggerus pasir itu sedikit demi sedikit, siap menenggelamkan semuanya. Ia sendirian, dikelilingi oleh reruntuhan impiannya, dan ia tahu betul siapa yang memegang kendali atas pasang surut nasibnya sekarang. Kerajaan pasir Baskara terus terkikis, lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Setiap hari, ada berita buruk baru. Satu lagi klien kecil memutuskan kontrak, pemasok mulai meminta pembayaran di muka, dan desas-desus tentang masalah keuangan perusahaan menyebar seperti api liar di kalangan industri. Baskara terperangkap dalam badai yang ia ciptakan sendiri, dan di pusat badai itu, berdiri Arina, tenang dan tak tergoyahkan. Didorong oleh keputusasaan, Baskara beralih ke taktik yang paling rendah dan paling kejam. Jika ia tidak bisa mengalahkan Arina di pengadilan atau di dunia bisnis, ia akan mencoba menghancurkannya secara pribadi. Ia akan menyerang reputasinya, meremukkan semangatnya hingga Arina tidak punya lagi kekuatan untuk melawan. Ia mulai menyebar desas-desus di lingkaran sosial mereka. Ia menceritakan versi ceritanya sendiri kepada teman-teman mereka,
melukiskan Arina sebagai wanita serakah yang tiba-tiba menuntut harta setelah diceraikan baik-baik. Ia menuduh Arina tidak pernah puas dan hanya menginginkan uangnya. Beberapa orang percaya padanya, beberapa lainnya ragu. Tapi kerusakan itu mulai terasa. Beberapa kenalan lama mulai menjaga jarak dari Arina. Namun, itu tidak cukup bagi Baskara. Ia membutuhkan serangan yang lebih personal. Sebuah tikaman yang tepat mengenai titik terlemah Arina. Dan ia tahu persis di mana titik itu berada. Almarhum ayah Arina. Arina sangat memuja ayahnya. Seorang pengusaha tua yang jujur namun pernah mengalami kegagalan bisnis yang besar di akhir hidupnya. Kegagalan itu membuatnya jatuh sakit dan meninggal dalam kesedihan. Itu adalah luka lama bagi Arina. Sebuah tragedi keluarga yang ia simpan rapat-rapat. Hanya orang terdekatnya, termasuk Baskara, yang tahu cerita lengkapnya. Baskara menggunakan pengetahuan intim ini sebagai senjata. Ia membayar seorang buzzer anonim di media sosial dan membocorkan cerita itu ke sebuah blog gosip murahan. Tentu saja, ia memutarbalikkan faktanya. Artikel itu menggambarkan ayah Arina sebagai pengusaha yang tidak kompeten dan gegabah, menyiratkan bahwa sifat itu menurun kepada Arina. Apakah Arina Jaya Consulting akan mengikuti jejak kegagalan sang ayah? Tulis judul artikel itu dengan provokatif. Artikel itu juga mengutip sumber terdekat yang mengatakan bahwa Arina selalu iri dengan kesuksesan Baskara karena ia tidak mampu membangun bisnisnya sendiri. Rina adalah orang pertama yang menunjukkan artikel itu pada Arina. Saat Arina membacanya, napasnya seakan berhenti. Ini berbeda. Serangan-serangan sebelumnya ditujukan pada bisnisnya, pada haknya sebagai istri. Tapi ini adalah serangan terhadap kenangan ayahnya, terhadap kehormatan keluarganya. Rasa sakitnya begitu dalam dan tajam, sebuah pengkhianatan yang melampaui perceraian itu sendiri. Baskara telah mengambil kenangan paling suci dan rapuh miliknya, lalu melumatnya dan melemparkannya ke publik untuk dicerca. Untuk pertama kalinya sejak memulai perlawanannya, Arina goyah. Ia mengunci diri di kamar, menolak untuk bicara bahkan pada Rina. Ia merasa kotor, seolah lumpur yang dilemparkan Baskara benar-benar menempel padanya. Ia mempertanyakan segalanya. Apakah perjuangan ini sepadan dengan rasa sakitnya? Haruskah ia terus maju dan membiarkan Baskara menyeret nama baik ayahnya lebih jauh ke dalam lumpur? Keraguan mulai merayapinya. Mungkin lebih baik ia menyerah saja, mengambil sisa-sisa harga dirinya, dan pergi memulai hidup baru di tempat lain. Rina, melihat sahabatnya di ambang keputusasaan, tidak tinggal diam. Ia mendobrak pintu kamar Arina. "Cukup, Arin," katanya tegas. "Kamu mau menyerah sekarang? Kamu mau membiarkan si brengsek itu menang? Kalau kamu berhenti, itu artinya kamu membenarkan semua fitnahnya. Itu artinya kamu membiarkan dia menginjak-injak kenangan ayahmu tanpa perlawanan. Tapi ini terlalu menyakitkan, Rin," isak Arina. "Aku tahu." Suara Rina melembut. Ia duduk di samping Arina dan memeluknya. "Aku tahu ini sakit. Dia sengaja menusukmu di tempat yang paling sakit. Tapi justru karena itulah kamu harus bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa dia salah. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu adalah putri ayahmu yang sebenarnya. Bukan putri yang mewarisi kegagalannya, tapi putri yang mewarisi kegigihan dan kehormatannya." Kata-kata Rina seperti cambuk yang menyadarkan Arina. Ia benar. Menyerah sekarang berarti memberikan kemenangan total pada Baskara. Ia akan membiarkan narasi busuk Baskara menjadi kebenaran. Ia tidak akan membiarkannya. Ia menghapus air matanya. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini ia mengubahnya menjadi bahan bakar. Keesokan harinya, Arina tidak membalas dengan fitnah. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih berkelas. Melalui Dian, ia merilis sebuah pernyataan resmi. Pernyataan itu singkat, jujur, dan penuh martabat. Menanggapi pemberitaan yang menyangkut nama baik almarhum ayah saya, Haryo Sudibyo, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal. Memang benar, ayah saya pernah mengalami kegagalan dalam bisnisnya. Beliau, seperti banyak pengusaha lainnya,
mengambil risiko dan tidak selamanya berhasil. Namun, beliau mengajarkan saya sesuatu yang jauh lebih berharga dari kesuksesan, yaitu integritas, kejujuran, dan keberanian untuk bangkit kembali setelah jatuh. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi saya dalam membangun Arina Jaya Consulting. Saya tidak malu dengan masa lalu ayah saya. Sebaliknya, saya bangga menjadi putrinya. Dan saya akan mendedikasikan kerja keras saya untuk meneruskan warisan kehormatannya. Pernyataan itu, dengan kejujurannya yang menyentuh, menjadi bumerang bagi Baskara. Publik yang tadinya mungkin terpengaruh oleh gosip murahan itu, kini berbalik simpati pada Arina. Mereka melihatnya sebagai seorang anak yang membela kehormatan orang tuanya, sementara Baskara terlihat sebagai pria picik dan kejam yang menggunakan tragedi keluarga untuk menjatuhkan mantan istrinya. Beberapa jam setelah pernyataan itu dirilis, Om Surya secara terbuka mencuit di akun media sosialnya. Haryo Sudibyo adalah sahabat dan salah satu orang paling terhormat yang pernah saya kenal. Saya yakin putrinya, Arina, mewarisi semua sifat baiknya. Saya mendukung penuh kiprahnya di dunia bisnis. Dukungan dari seorang tokoh sekaliber Om Surya langsung membungkam semua desas-desus. Serangan Baskara tidak hanya gagal, tapi justru memperkuat citra Arina. Melihat rencananya hancur berantakan, Baskara dilanda kepanikan total. Ia kehabisan pilihan. Hanya ada satu jalan terakhir yang tersisa, berpura-pura menyesal. Ia mencari tahu di mana kantor sementara Arina Jaya Consulting, sebuah ruang kantor kecil yang ia sewa di gedung yang tidak terlalu mencolok. Suatu sore, ia muncul di sana tanpa pemberitahuan. Penampilannya tampak kacau. Rambutnya sedikit berantakan. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia sengaja menampilkan citra pria yang hancur dan penuh penyesalan. Arina sedang berdiskusi dengan dua staf barunya saat resepsionis memberitahunya bahwa Baskara ada di lobi. Jantung Arina berdebar kencang, tapi ia berhasil menguasai dirinya. Ia meminta stafnya untuk melanjutkan pekerjaan dan berjalan keluar menemuinya. Ia mempersilakan Baskara masuk ke ruangannya yang kecil, kontras dengan kantor direktur utama yang luas dan mewah milik Baskara dulu. "Arina," panggil Baskara dengan suara parau. "Maafkan aku." Arina hanya menatapnya, tidak berkata apa-apa. Aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku," lanjut Baskara, matanya berkaca-kaca. Sebuah akting yang nyaris sempurna. "Aku buta, Arina. Buta oleh ambisi dan godaan sesaat. Fiona, dia tidak berarti apa-apa. Dia hanya sebuah kesalahan. Kamulah satu-satunya wanita yang pernah aku cintai." Ia mencoba meraih tangan Arina, tapi Arina menarik tangannya. "Aku mohon, hentikan semua ini," pinta Baskara. "Hentikan tuntutan ini. Aku akan memberikanmu penyelesaian yang jauh lebih baik. Aku akan memberikanmu rumah, tunjangan bulanan yang besar, apa saja yang kau mau. Asalkan kita bisa berhenti saling menyakiti." Arina mendengarkan setiap kata-katanya dengan tenang. Ia menatap mata pria di hadapannya. Dulu, ia bisa melihat seluruh dunianya di mata itu. Sekarang, yang ia lihat hanyalah kebohongan dan keputusasaan. Ia bisa melihat bahwa penyesalan Baskara tidak datang dari hatinya. Penyesalan itu datang dari rekening banknya yang menipis dan kerajaannya yang runtuh. Akhirnya, Arina angkat bicara. Suaranya dingin dan jernih seperti pecahan kaca. "Kau tahu, Baskara," katanya. "Aku sempat berpikir, mungkin masih ada sisa sedikit saja dari pria yang dulu aku nikahi di dalam dirimu. Pria yang punya mimpi dan kehormatan. Tapi setelah kau menggunakan nama ayahku untuk menyerangku, aku sadar, pria itu sudah lama mati. Yang ada di hadapanku sekarang hanyalah seorang pengecut yang takut kehilangan hartanya." Wajah Baskara menegang. Aktingnya buyar. "Penawaranmu terlambat 15 tahun, lanjut Arina. Seharusnya kau menawarkanku penghargaan dan pengakuan saat aku membantumu membangun perusahaan dari nol. Kau terlambat beberapa minggu. Seharusnya kau datang dengan penyesalan tulus, bukan karena kau akan kalah. Kau tidak datang ke sini karena kau menyesal telah menyakitiku. Kau datang ke sini karena kau takut. Kau takut menjadi miskin." Arina berdiri.
Pertemuan kita selesai. Aku tidak mau melihatmu lagi kecuali di pengadilan. Ia berjalan ke arah pintu dan membukanya. Silakan keluar. Baskara menatapnya dengan campuran antara amarah dan kekalahan. Ia tahu ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua senjatanya telah tumpul. Semua topengnya telah terbuka. Ia berjalan keluar dari kantor kecil itu dengan langkah gontai. Saat pintu tertutup di belakangnya, Arina bersandar sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ini adalah titik baliknya. Ia tidak lagi merasakan sakit atau cinta untuk pria itu. Yang tersisa hanyalah kelegaan. Pintu ke masa lalunya telah ia tutup dan kunci rapat-rapat. Hari putusan akhir tiba. Udara di ruang sidang terasa berat, syarat dengan antisipasi. Arina duduk tenang di samping Dian, punggungnya lurus, tatapannya fokus ke depan. Ia telah melalui perjalanan panjang yang melelahkan, sebuah maraton emosional yang menguji ketahanannya hingga ke batas. Hari ini adalah garis finishnya. Apapun hasilnya, ia tahu ia telah berjuang dengan segenap kemampuannya. Baskara duduk di seberang, tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Kesombongan dan auranya yang berkuasa telah lenyap, digantikan oleh wajah yang pucat dan tatapan yang kosong. Ia terlihat seperti seorang raja yang akan menghadapi eksekusi. Tim pengacaranya yang mahal tampak gelisah, terus-menerus merapikan tumpukan kertas mereka dengan sia-sia. Mereka tahu mereka akan kalah. Pertanyaannya hanya seberapa telak kekalahan itu. Hakim memasuki ruangan, dan semua orang berdiri. Setelah semua formalitas, hakim mulai membacakan putusannya. Suaranya yang monoton dan datar menjadi penentu nasib dari sebuah kerajaan bisnis dan dua kehidupan yang pernah bersatu. Hakim pertama-tama mengabulkan gugatan cerai mereka. Itu adalah bagian yang paling mudah. Lalu, ia beralih ke bagian yang paling krusial, pembagian harta bersama. Setelah menimbang seluruh bukti yang diajukan kedua belah pihak, kata hakim, pengadilan menemukan bahwa telah terjadi kontribusi signifikan baik secara finansial maupun non-finansial dari pihak penggugat, Ibu Arina Haryo, sejak awal pendirian perusahaan Baskara Corp. Jantung Baskara seakan berhenti berdetak. Bukti transfer dana warisan yang diajukan oleh penggugat, lanjut hakim, diterima sebagai bukti valid adanya penyertaan modal awal. Selain itu, bukti-bukti digital berupa proposal bisnis, analisis pasar, dan korespondensi email yang diajukan, secara meyakinkan menunjukkan kontribusi intelektual yang menjadi dasar dari strategi dan pertumbuhan perusahaan di tahun-tahun formatifnya. Hakim berhenti sejenak, membalik halaman. Selanjutnya, berdasarkan hasil audit forensik yang telah diverifikasi, pengadilan menemukan adanya penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi tergugat, Bapak Baskara, yang telah merugikan nilai perusahaan dan hak penggugat sebagai salah satu pemilik modal. Laporan audit itu adalah paku terakhir di peti mati Baskara. Dian dan timnya, dibantu oleh data akurat dari Pak Hendra, berhasil melacak aliran dana gelap ke rekening-rekening pribadi, pembelian aset mewah atas nama Fiona, dan berbagai manipulasi laporan keuangan lainnya. Semua dipaparkan dengan jelas dan tak terbantahkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kata hakim dengan suara yang lebih tegas, pengadilan memutuskan sebagai berikut. Pertama, menolak klaim tergugat bahwa Baskara Corp adalah properti tunggal miliknya. Kedua, menetapkan bahwa kepemilikan saham di Baskara Corp dibagi berdasarkan kontribusi modal dan intelektual. Dengan ini, pengadilan menetapkan bahwa 60% saham Baskara Corp adalah sah menjadi milik Ibu Arina Haryo. 60%, bukan 50%. Pengadilan tidak hanya membagi dua, tapi juga memberikan kompensasi atas kontribusi intelektual Arina dan kerugian akibat penyalahgunaan aset oleh Baskara. Baskara terhenyak di kursinya. Napasnya tercekat. Ia bukan hanya kehilangan sebagian, ia kehilangan kendali. Perusahaannya, identitasnya, kini bukan lagi miliknya. Tapi hakim belum selesai. Ketiga, sisa 40% saham milik tergugat, beserta aset-aset pribadi lainnya yang terbukti dibeli menggunakan dana perusahaan, akan dibekukan sementara sebagai jaminan untuk membayar utang-utang perusahaan dan untuk penyelidikan lebih lanjut terkait potensi tindak pidana penggelapan dan penipuan. Itulah akhirnya. Skakmat. Dalam satu palu yang diketuk,
Baskara kehilangan segalanya. Perusahaannya, sahamnya, bahkan sisa asetnya pun terancam disita. Ia kini bukan hanya seorang direktur yang kehilangan jabatannya. Ia adalah seorang pria miskin yang berpotensi menjadi tersangka kriminal. Ia menatap Arina, mencari secercah emosi di wajah mantan istrinya. Tapi yang ia lihat hanyalah ketenangan. Tidak ada kemenangan, tidak ada kebencian. Hanya kelegaan. Saat sidang dibubarkan, Baskara tetap duduk membatu, tidak mampu bergerak. Pengacaranya menepuk pundaknya dan mengatakan sesuatu. Tapi Baskara tidak mendengarnya. Dunianya telah hancur. Di luar gedung pengadilan, Fiona menunggu di dalam mobil sport sewaan yang baru. Ia tidak sabar mendengar kabar baik. Ia sudah merencanakan liburan ke Eropa untuk merayakan kemenangan mereka. Ia terus-menerus memeriksa ponselnya. Tak lama, sebuah pesan masuk dari salah satu junior di tim pengacara Baskara yang ia sogok untuk memberinya info cepat. Pesannya singkat. Kalah total. Pak Baskara kehilangan segalanya. Saham mayoritas jatuh ke tangan Bu Arina. Mata Fiona membelalak. Ia membaca pesan itu 3 kali. Miskin. Kata-kata itu berdengung di telinganya. Tanpa berpikir 2 kali, ia mengetik sebuah balasan singkat untuk Baskara. Jangan hubungi aku lagi. Semoga beruntung dengan hidup barumu. Ia kemudian memblokir nomor Baskara, menyalakan mesin mobil, dan pergi dari sana tanpa menoleh ke belakang. Ia harus segera kembali ke apartemen Baskara dan mengemasi semua barang berharga miliknya sebelum semuanya disita. Baginya, hubungan ini sudah selesai. Beberapa jam kemudian, Baskara akhirnya tiba di rumah megahnya. Rumah itu terasa sunyi dan angker. Ia berjalan masuk. Langkahnya berat. Di atas meja ruang tamu yang terbuat dari marmer Italia, ia melihat sebuah catatan kecil di samping kotak-kotak perhiasan yang kosong melompong. Catatan dari Fiona. Ini semua sudah berakhir. Jangan cari aku. Baskara meremas kertas itu. Ia tidak marah. Ia tidak sedih. Ia hanya merasa hampa. Ia berjalan sempoyongan ke bar mini di sudut ruangan dan melihat bayangannya di cermin besar di belakangnya. Ia melihat seorang pria parubaya yang tampak lelah, kalah, dan sendirian. Ia telah memiliki segalanya. Istri yang brilian dan setia, kerajaan bisnis yang makmur, kekasih muda yang cantik. Dan dalam kesombongannya, ia telah menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Ia ambruk di sofa kulit yang mahal, sofa yang kini bukan lagi miliknya. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan tangisan kemarahan, tapi tangisan penyesalan yang sunyi dan menyakitkan. Sementara itu, di sebuah restoran sederhana, Arina duduk bersama Rina dan Dian. Mereka tidak mengadakan pesta besar. Mereka hanya makan malam bersama, merayakan kemenangan dalam diam. Jadi, apa rencanamu sekarang, Bu Direktur? Goda Rina. Arina tersenyum. Senyum tulus pertama setelah sekian lama. Pertama, aku akan merestrukturisasi perusahaan. Mengganti namanya. Membuang semua racun yang ditinggalkan Baskara. Lalu, kita akan membangunnya kembali dengan cara yang benar. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala. Permainan catur yang melelahkan ini akhirnya berakhir. Ia telah memenangkannya. Tapi ini bukanlah akhir dari ceritanya. Ini adalah awal dari sebuah babak yang baru. Sebuah permainan baru di mana ia yang menulis aturannya sendiri. 6 bulan berlalu seperti dalam mimpi buruk yang lambat. Bagi Baskara, waktu tidak lagi diukur dengan rapat dewan direksi atau penutupan saham, melainkan dengan tumpukan tagihan yang tak terbayar dan bunyi notifikasi penolakan lamaran kerja di ponselnya yang retak. Ia kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota, sebuah ruangan yang ukurannya tidak lebih besar dari kamar mandi di rumah lamanya. Cat di dindingnya mengelupas, dan satu-satunya jendela menghadap ke tembok bata tetangga. Kemewahan telah menguap dari hidupnya, meninggalkan residu pahit dari kenyataan. Setiap pagi, ia terbangun bukan oleh sinar matahari yang lembut, melainkan oleh suara bising lalu lintas dan bau asap knalpot yang menyelinap masuk dari ventilasi. Ia tidak lagi sarapan salmon asap dan kopi impor, melainkan bubur instan dan kopi saset.
Ia menghabiskan hari-harinya dengan sia-sia, menelusuri situs lowongan kerja, mengirimkan puluhan lamaran yang tidak pernah mendapat balasan. Namanya telah menjadi racun di dunia bisnis. Berita perceraiannya yang brutal dan kejatuhan perusahaannya menjadi studi kasus yang dibicarakan di mana-mana. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang mantan direktur yang reputasinya hancur lebur karena keserakahan dan pengkhianatan. Penghinaan terbesar datang saat ia terpaksa menjual jam tangan mewah terakhir yang tersisa. Jam tangan yang Arina berikan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Saat menyerahkan jam itu kepada pembeli di sebuah lobi mal yang ramai, ia merasa seperti menyerahkan potongan terakhir dari harga dirinya. Ia menggunakan uang itu untuk membayar sewa kos dan bertahan hidup beberapa bulan lagi. Ia sering berjalan kaki untuk menghemat ongkos, dan dalam perjalanan itu, ia melihat dunia dari perspektif yang sama sekali berbeda. Ia melihat perjuangan orang-orang biasa, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia perhatikan dari balik kaca mobil mewahnya. Di tengah kehidupannya yang menyedihkan, bayangan Arina terus menghantuinya. Ia tidak bisa berhenti memikirkannya. Ia akan membeli koran bisnis bekas hanya untuk melihat apakah ada berita tentangnya. Dan selalu ada. Arina telah mengubah nama Baskara Corp menjadi Arina Jaya Corp. Sebuah nama yang terdengar lebih kokoh dan penuh harapan. Di bawah kepemimpinan Arina, perusahaan itu bangkit dari keterpurukan. Arina melunasi utang-utang yang Baskara tinggalkan, menerapkan praktik bisnis yang lebih etis, dan meluncurkan beberapa program inovatif yang pernah Arina usulkan padanya bertahun-tahun lalu, usulan yang selalu ia abaikan. Suatu hari, ia melihat foto Arina di sampul sebuah majalah bisnis terkemuka. Arina berdiri di depan gedung kantor mereka yang dulu, namun kini dengan logo baru yang elegan. Ia tidak tersenyum lebar, hanya senyum tipis yang memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan. Ia tampak lebih cantik, lebih berwibawa, dan lebih hidup daripada saat masih menjadi istrinya. Di dalam artikel itu, Arina berbicara tentang pentingnya integritas, inovasi, dan membangun tim yang solid. Ia tidak pernah sekalipun menyebut nama Baskara, seolah-olah ia hanyalah catatan kaki yang tidak penting dalam sejarah perusahaan. Saat itulah penyesalan yang sesungguhnya mulai merasukinya, lebih dalam dan lebih menyakitkan daripada kehilangan uang atau status. Ia akhirnya mengerti. Ia tidak hanya kehilangan perusahaan atau kekayaan. Ia telah kehilangan seorang partner, seorang visioner, seorang jenius yang selama ini berdiri di bayang-bayangnya. Semua kesuksesannya, semua pujian yang ia terima, ternyata hanyalah pantulan dari cahaya Arina. Tanpanya, ia hanyalah kegelapan. Ia membandingkan Arina dengan Fiona, yang menghilang seperti embun di pagi hari setelah putusan pengadilan. Fiona mencintainya karena apa yang ia miliki. Arina, sebaliknya, mencintainya saat ia tidak memiliki apa-apa. Dan ia telah membuang cinta yang tulus itu demi kepalsuan yang berkilauan. Penyesalan itu menjadi beban yang tak tertanggungkan. Ia harus bicara pada Arina. Bukan untuk meminta uang atau pekerjaan. Bukan untuk meminta kembali. Ia hanya ingin mengatakan bahwa ia menyesal. Ia ingin Arina tahu bahwa ia akhirnya mengerti kesalahannya. Setelah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, Baskara pergi ke gedung Arina Jaya Corp. Ia mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah sedikit lusuh dan celana yang sudah pudar warnanya. Ia berdiri di seberang jalan, di bawah pohon yang rindang, hanya untuk melihat kemegahan gedung itu dari jauh. Ia menunggu selama hampir 3 jam, merasa seperti pengemis yang menunggu sedekah. Sore harinya, ia melihat Arina keluar dari lobi. Arina dikelilingi oleh beberapa stafnya, termasuk Pak Hendra yang kini terlihat lebih ceria dan memegang posisi penting. Arina tertawa mendengar sesuatu yang dikatakan salah satu stafnya, sebuah tawa lepas yang sudah lama tidak Baskara dengar. Ia tampak begitu berkuasa, namun juga begitu mudah didekati. Ia adalah pusat dari dunianya sendiri. Dengan jantung berdebar kencang, Baskara menyeberang jalan dan mencegat langkah mereka. Arina, panggilnya. Suaranya serak. Arina dan timnya berhenti. Mereka semua menatap Baskara dengan kaget. Arina sendiri tampak terkejut, namun wajahnya tetap tenang. Ia memberi isyarat kepada timnya untuk berjalan lebih dulu ke mobil. Kalian duluan saja.
Nanti aku menyusul. Kini hanya tinggal mereka berdua di trotoar yang ramai. Baskara menatap Arina, wanita yang pernah menjadi miliknya. Kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Apa kabarmu? Tanya Baskara canggung. Aku baik, Baskara. Sangat baik, jawab Arina. Suaranya datar namun tidak dingin. Kau sendiri? Baskara tertawa getir. Seperti yang kau lihat. Hidup sedang memberiku pelajaran yang sangat keras. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Aku kemari bukan untuk mengganggumu. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu yang seharusnya aku katakan sejak lama. Ia menatap lurus ke mata Arina. Aku minta maaf. Arina, aku minta maaf atas segalanya. Atas pengkhianatanku, atas kesombonganku, atas semua kata-kata kejam yang pernah aku ucapkan. Aku salah. Aku buta. Aku kehilangan segalanya bukan saat hakim mengetuk palunya. Aku kehilangan segalanya saat aku memberikanmu surat cerai itu sebagai kado ulang tahunmu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Baskara. Air mata penyesalan yang tulus. Aku membuang satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidupku, yaitu kamu. Aku tidak mengharapkan pengampunanmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Arina mendengarkan dalam diam. Ia melihat penderitaan di wajah Baskara. Ia melihat seorang pria yang benar-benar hancur. Tidak ada lagi kebencian di dalam hatinya. Yang ada hanyalah rasa iba yang samar dan kesadaran bahwa mereka berdua kini adalah orang asing yang berbagi masa lalu yang rumit. Aku menerima permintaan maafmu, Baskara, kata Arina pelan. Suaranya lembut. Tanpa nada kemenangan. Aku menerimanya bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku bisa benar-benar melepaskan semua beban dari masa lalu. Ia menatap Baskara dengan tatapan yang jernih. Pintu itu sudah tertutup. Aku sudah menemukan kebahagiaan dan kedamaianku sekarang, di jalanku sendiri. Aku harap, suatu saat nanti, kau juga bisa menemukannya. Arina tidak menawarkan bantuan. Ia tidak menawarkan uang, pekerjaan, atau bahkan persahabatan. Ia hanya menawarkan penutupan. Itulah hal paling adil dan paling sehat yang bisa ia berikan. Selamat tinggal, Baskara, katanya, sebelum berbalik dan berjalan dengan mantap menuju mobilnya yang sudah menunggu. Baskara tidak mencoba menahannya. Ia hanya berdiri mematung di trotoar, memperhatikan mobil hitam itu menjauh hingga hilang di tikungan. Ia sendirian lagi, di tengah hiruk-pikuk kota. Permintaan maafnya telah diterima, tapi itu tidak mengubah apa-apa. Ia harus hidup dengan konsekuensi dari perbuatannya. Yang tersisa untuknya hanyalah gema dari penyesalannya. Sebuah gema yang akan menemaninya seumur hidup. 1 tahun. Tepat 365 hari telah berlalu sejak malam ulang tahunnya yang ke-35. Malam di mana dunianya dihancurkan. Kini, di hari ulang tahunnya yang ke-36, Arina berdiri di balkon kamar tidurnya, menatap matahari terbit yang melukis langit dengan warna jingga dan emas. Udara pagi terasa segar, membawa aroma embun dari taman di bawah. Rumah ini masih sama, tapi rasanya sudah berbeda. Ia telah merenovasi interiornya, mengganti perabotan yang berat dan gelap peninggalan Baskara dengan gaya yang lebih ringan, modern, dan mencerminkan kepribadiannya sendiri. Rumah ini bukan lagi sangkar emas, melainkan sebuah surga pribadi, sebuah benteng kedamaian. Kehidupannya telah berubah 180 derajat. Ia bukan lagi sekadar istri Baskara. Ia adalah Arina Haryo, pendiri dan CEO dari Arina Jaya Corp. Perusahaannya tidak hanya selamat, tapi berkembang pesat. Ia memimpin dengan gaya yang berbeda dari Baskara. Ia mengutamakan kolaborasi, menghargai ide-ide dari karyawannya, dan membangun budaya kerja yang positif dan saling mendukung. Ia membuktikan bahwa kesuksesan tidak harus dicapai dengan cara yang kejam. Akibatnya, ia mendapatkan loyalitas dan rasa hormat yang tulus dari timnya. Pagi itu, setelah sesi yoga singkat di taman, ia bersiap-siap untuk bekerja. Ia memilih setelan blazer berwarna putih gading yang membuatnya tampak profesional sekaligus feminin. Saat ia turun untuk sarapan, para asisten rumah tangganya yang dulu menatapnya dengan iba,
kini menyambutnya dengan senyum kagum dan ucapan selamat ulang tahun yang tulus. Arina membalasnya dengan ramah. Ia telah menaikkan gaji mereka dan memperlakukan mereka sebagai bagian dari keluarga. Di kantor, sebuah kejutan menantinya. Ruang kerjanya telah dihiasi dengan balon dan bunga. Di atas mejanya, tergeletak puluhan kartu ucapan dari karyawan dan mitra bisnis. Pak Hendra, yang kini menjadi direktur keuangannya, memimpin seluruh tim untuk menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Arina terharu. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghargainya karena siapa dirinya, bukan karena siapa suaminya. Hari itu berjalan seperti biasa, diisi dengan rapat-rapat penting dan keputusan-keputusan strategis. Ia memimpin sebuah negosiasi dengan investor dari Jepang dengan percaya diri dan kefasihan yang membuat semua orang di ruangan itu terkesan. Ia adalah seorang pemimpin alami, bakat yang selama ini terpendam dan kini bersinar terang. Di luar pekerjaan, Arina juga menemukan kembali dirinya. Ia mulai melukis lagi, hobi masa kecilnya yang sempat ia lupakan. Ia bergabung dengan sebuah komunitas pecinta buku, di mana ia bisa berdiskusi tentang sastra tanpa harus berpura-pura menyukai golf atau balap mobil seperti lingkaran pertemanan lamanya. Ia merasa hidupnya jauh lebih kaya dan bermakna. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dalam kemandiriannya, dalam kebebasannya untuk menjadi dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa kesepian, ia menikmati kesendiriannya. Malam harinya, ia mengadakan sebuah pesta ulang tahun. Berbeda dengan pesta tahun lalu yang megah dan penuh kepalsuan, pesta kali ini jauh lebih sederhana dan intim. Ia hanya mengundang orang-orang terdekatnya, Rina dan suaminya, Dian, tim manajemen intinya termasuk Pak Hendra, dan tentu saja, Om Surya. Pesta itu diadakan di taman belakang rumahnya, di bawah untaian lampu-lampu temaram. Alunan musik akustik yang lembut menjadi latar dari suara tawa dan obrolan hangat. Arina, mengenakan gaun biru langit yang simpel namun elegan, berkeliling menyapa tamunya. Ia tertawa lepas saat Rina menceritakan lelucon lama dari masa kuliah mereka. Ia berdiskusi serius namun santai dengan Om Surya tentang tren pasar terbaru. Ia mendengarkan cerita Pak Hendra tentang putrinya yang baru masuk universitas. Ia merasa terhubung. Ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang nyata dan tulus. Di tengah pesta, ia berjalan menjauh sejenak ke sudut taman yang lebih gelap, menatap kolam renang yang airnya berkilauan memantulkan cahaya bulan. Ia merenungkan perjalanan luar biasa yang telah ia lalui selama setahun terakhir. Rasa sakit yang dulu terasa merobek jiwanya, kini telah berubah menjadi bekas luka yang samar, sebuah pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Ia tidak lagi merasakan amarah terhadap Baskara. Pria itu kini hanyalah bagian dari masa lalunya, sebuah pelajaran berharga tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan yang terpenting, tentang harga diri. Ia menyadari bahwa kado terburuk yang pernah ia terima setahun yang lalu, ternyata membawanya pada hadiah terbaik dalam hidupnya, kesempatan untuk menemukan dan membangun kembali dirinya sendiri. Sedang melamun, "Bu Bos?" Suara Rina membuyarkan lamunannya. Sahabatnya itu datang membawa sepotong kue. Arina tersenyum. Hanya sedikit bernostalgia. "Jangan lama-lama," kata Rina. "Saatnya tiup lilin. Buat permohonan yang bagus, ya." Arina kembali ke tengah-tengah teman-temannya. Sebuah kue ulang tahun sederhana dengan satu lilin angka 36 diletakkan di hadapannya. Semua orang mulai bernyanyi. Arina menatap api lilin yang menari-nari. Ia memejamkan matanya. Setahun yang lalu, mungkin ia akan memohon untuk mendapatkan kembali kehidupannya yang hilang. Tapi sekarang, permohonannya berbeda. Ia tidak memohon untuk cinta atau kekayaan. Ia memohon untuk kebijaksanaan, untuk kesehatan, dan untuk kekuatan agar bisa terus menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia membuka matanya, menarik napas dalam-dalam, dan meniup lilin itu hingga padam. Tepuk tangan riuh menyambutnya. Di tengah cahaya temaram taman dan dikelilingi oleh senyum tulus dari orang-orang yang benar-benar peduli padanya, Arina tersenyum. Sebuah senyum yang murni, lepas, dan penuh kebahagiaan. Ini bukanlah akhir dari sebuah pembalasan dendam. Ini adalah fajar yang baru. Fajar yang ia ciptakan sendiri,
untuk dirinya sendiri. Dan ia tahu, langit di hadapannya terbentang luas dan cerah.